Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, dan selamat hari Minggu. Jemaat yang diberkati Tuhan, baiklah kita akan beribadah di hari Minggu ini dengan mengikuti tata ibadah yang sudah dipersiapkan. Dan ibadah pada hari Minggu ini akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya Yulin Sagai Karbur STH. Untuk itu bagi jemaat yang berada di rumah, bahkan yang ada di rumah gereja, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Saya mengajak saudara-saudara untuk beribadah. Karena itu saya mengundang semua untuk berdiri. Marilah saudara-saudara kita beribadah kepada Tuhan sambil memohon hikmat dan kekuatan serta berkat daripadanya. Kita menyanyi dari NNBT nomor 1 ayat 1. Pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita. Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah ini jadilah di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12 tertulis, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 212 ayat 1, sungguh inginkah engkau lakukan. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar, jadilah sulung
Jemaat disilakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa dan pengampunan. Saudara-saudara, tak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Karena itu, mari kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepadanya, agar kita menikmati anugerahnya. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan ibadah di rumah-Mu ini, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Dengan penuh kerendahan hati, kejujuran, dan ketulusan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya kami tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Karena kami sering menunjukkan perilaku yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami kurang menghargai hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami kurang bertanggung jawab atas semua talenta yang Engkau berikan. Bahkan terkadang kami menyalahgunakan talenta itu hanya untuk kesombongan, keangkuhan, dan untuk kepujian diri sendiri. Kami kurang mampu menata berkat-berkat-Mu dengan baik. Kadang kami lebih suka menggunakan berkat-berkat-Mu untuk pemborosan demi sebuah gengsi. Sementara ucapan syukur kepada-Mu, Tuhan, sering kami abaikan. Bapa di dalam Yesus Kristus, penghargaan dan penghormatan yang kami peroleh seringkali bukan karena hak kami semata, tapi karena kami menghalalkan berbagai cara sehingga dapat menjatuhkan orang lain. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami dari segala salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1, Mampirlah dengar doaku. Dengarlah berita pengampunan dalam kitab Mazmur 25 ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Disambut dengan menyanyi NNBT nomor 36 ayat 1, barang siapa yang percaya kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya
Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita memohon penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang kekal, Gembala kami yang baik, beritakanlah firman kebenaran-Mu bagi sekalian orang yang percaya kepadamu, tetapi juga bagi mereka yang ingin mendengarnya, siapapun dia. Karena kami sangat percaya dengan perkataan-perkataan yang daripadamu. Karena itu kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu itu dapat kami mengerti, bahkan lebih daripada itu, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat, dimanapun kami pergi dan berada. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini diambil dalam kitab Perjanjian Lama, yakni dalam kitab Ester pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Ester pasal 6 ayat 1 hingga ayat 14 yang berkata demikian. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Maka bertanyalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Pada waktu itu, Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulahkan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran. Maka tita raja, suruhlah dia masuk. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih dari kepadaku? Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan
menghormatinya. Maka tita raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu, dan dikenakannya pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, "Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya." Kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Dan Haman menceritakan kepada Seres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Seres istrinya kepadanya, "Jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya." Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan khotbah dari Wakil Ketua Bidang Ajaran, Pembinaan dan Penggembalaan, Pendeta Antonius dan Sompe MTH MPDK. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini, Minggu tanggal 26 April tahun 2020, kita sangat bersyukur kepada Yang Maha Besar Tuhan, karena oleh perkenanannya, hari ini kita boleh beribadah bersama. Walaupun situasi kita berbeda dengan hari-hari Minggu biasa yang kita lakukan, yaitu ibadah bersama di gedung gereja. Tetapi kali ini kita masih beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Oleh perkenanan Tuhan kepada kita semua dalam ibadah pada saat ini, kita akan bersama belajar bagian Alkitab secara khusus dari kitab Ester. Saudara-saudara, dalam kitab Ester kita dapat melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dalam kitab Ester kita dapat melihat juga bagaimana pertolongan Tuhan kepada umatnya, sekalipun mereka berada dalam penderitaan, ataupun ketika mereka berada dalam pergumulan. Umat Tuhan yang dimaksud dalam kitab Ester menunjuk kepada orang Israel yang terbuang di tanah Persia, yaitu mereka yang tidak kembali ke Yerusalem. Dan sebagian itu diceritakan dalam kitab Ester ini
dalam pemerintahan Raja Ahasveros, Raja Persia. Secara umum kita dapati bahwa kitab Ester juga menceritakan suatu pergumulan yang sangat besar, suatu pergumulan yang sulit untuk diterima, satu pergumulan yang sulit untuk dikatakan secara rasional, dan lebih khusus pergumulan yang mereka rasakan ini terjadi pada berbagai aspek kehidupan mereka. Di bidang pemerintahan, kita temukan bahwa pada masa itu sedang terjadi pergolakan yang luar biasa. Ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan Raja Ahasveros, bahkan mereka ingin membunuhnya. Dari aspek perekonomian dan aspek sosial, kita dapat belajar dalam kitab Ester ini, di mana terjadi persaingan dan terjadi pergesekan antara orang Persia dan orang-orang Yahudi. Dari aspek keagamaan, kita dapat belajar lebih khusus dari aspek keimanan orang Israel, yaitu mereka sementara berseru-seru. Adakah pertolongan Tuhan di masa sulit ini? Adakah pertolongan Tuhan di masa ketika mereka sementara bergumul antara hidup atau mati? Kitab Ester menceritakan secara gamblang keseluruhan pergumulan-pergumulan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, cerita dalam kitab Ester pasal 6 ini menunjukkan bagaimana ketulusan hati dari seorang yang bernama Mordekai, yang telah mengantarnya mendapatkan penghargaan dari raja. Itulah sebabnya tema MTPJ di minggu ini berbicara ketulusan mendahului penghargaan. Ketulusan berbicara tentang keikhlasan. Ketulusan berbicara tentang kesungguhan. Ketulusan berbicara tentang kerelaan. Ketulusan berbicara tentang integritas. Ketulusan berbicara tentang kredibilitas. Dan penghargaan berbicara tentang penghormatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita belajar dari bagian Alkitab dalam Ester pasal 6 ini, berkaitan dengan tema kita, yaitu berbicara tentang ketulusan dan penghargaan. Maka ada beberapa hal yang dapat kita refleksikan dari bagian Alkitab ini. Pertama, ketulusan hati patut dicatat dalam sejarah kehidupan. Dalam pasal 2 ayat 23 dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Mordekai telah dicatat dalam kitab sejarah di hadapan raja. Oleh sebab itu, dalam pasal ini diceritakan kitab itulah yang dibaca oleh Raja Ahasveros ketika ia tidak dapat tidur. Di dalam kitab itu dia menemukan nama Mordekai. Siapa Mordekai? Nama Mordekai sebenarnya tidak berarti apa-apa. Ia hanya seorang buangan yang tidak kembali ke Yerusalem. Ia hanya seorang yang datang di tempat itu untuk hidup, tapi juga ia hanya seorang yang kecil dibandingkan dengan orang Persia. Ia hanya seorang yang dianggap rendah.
apalagi di mata seorang yang bernama Haman. Tapi mengapa Mordekai dicatat namanya, statusnya, pekerjaannya, jabatannya, pendidikannya, marganya, dan bangsanya yang kecil? Akan tetapi, perbuatan dan jasanya yang didasarkan pada ketulusan, itulah yang membuat dia menjadi seorang yang patut dicatat dalam sejarah bangsa Persia. Mencatat nama seseorang bagi kita sekarang ini sangatlah penting. Kita perlu mencatat nama-nama orang, yaitu mereka yang pernah melakukan kebaikan, apalagi orang-orang yang pernah melakukan ketulusan dan pernah menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Nama-nama mereka perlu kita catat dalam hati sanubari kita. Hal kedua yang dapat kita belajar dari bagian Alkitab ini adalah bahwa ketulusan ternyata dapat meluputkan orang dari kematian. Sebenarnya ada banyak alasan Mordekai untuk membiarkan Raja Ahasveros terbunuh oleh orang-orang kepercayaannya sendiri. Tetapi itu tidak dilakukannya. Yang dilakukannya adalah dengan ketulusannya dia menceritakan perkara rencana jahat itu kepada Ester untuk disampaikan kepada Raja Ahasveros. Dan pada akhirnya kedua orang itu, yaitu Bigtan dan Teres, mereka pada akhirnya dihukum mati. Dalam bagian Alkitab ini ternyata dicatat bahwa Mordekai menyampaikan berita yang benar dan bukan hoax. Mordekai menyampaikan suatu kebenaran. Ia menyampaikan berita yang jujur, tidak berpura-pura, apalagi ada kemunafikan. Mordekai melakukan itu karena ada panggilan iman yang dihayatinya dan ketulusan yang disebut direfleksikan sebagai panggilan iman. Itulah yang disebut dengan ketulusan. Itulah yang disebut dengan keikhlasan. Itulah yang disebut dengan kerelaan. Itulah yang disebut dengan integritas. Dan itulah yang disebut dengan kredibilitas. Berbicara tentang ketulusan memang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi ketulusan yang hendak kita lakukan adalah ketulusan terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Ataupun mungkin yang pernah memusuhi kita. Atau mungkin yang pernah mengkhianati kita. Terkadang tidak mungkin kita melakukan ketulusan seperti itu. Tetapi Mordekai mampu untuk melakukan hal itu. Dalam pengalaman hidupnya, dia pernah mengalami sejarah yang kelam bersama dengan bangsanya. Bangsanya terbuang ke tanah Persia. Mereka diperbudak dan mereka tidak memiliki kebebasan untuk hidup. Cukup banyak alasan Mordekai untuk merasakan kepahitan hidup, untuk tidak melakukan ketulusan kepada Raja Ahasveros. Tetapi ternyata itu tidak membatasinya untuk melakukan ketulusan. Ketulusan seperti inilah yang perlu kita lakukan. Apalagi kita sekarang dalam keadaan masa-masa yang sulit,
Sekalipun orang-orang di sekitar kita mungkin saja berbeda pendapat, bahkan memusuhi kita untuk melakukan kebaikan. Apakah dalam pelayanan gereja, di bidang pemerintahan, di tengah keluarga, dan dimanapun kita pergi dan berada, janganlah hal itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan pekerjaan dengan ketulusan. Dan kita tahu bahwa ketulusan adalah panggilan iman untuk kita lakukan dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca saat ini, ada hal yang ketiga yang dapat kita refleksikan. Ternyata ketulusan dapat mengalahkan tirani kuasa dan keserakahan. Haman adalah seorang yang dikaruniakan raja dengan jabatan yang tinggi dan dengan kuasa yang besar. Tapi ternyata dia tidak pernah puas. Semua orang dituntutnya untuk memberi hormat kepadanya. Bahkan dia telah berikhtiar untuk membunuh semua orang Yahudi, lebih khusus orang yang bernama Mordekai yang dibencinya itu. Pribadi Haman menggambarkan seorang yang tidak pernah puas. Dia haus kehormatan, dia haus kekayaan, dia haus kuasa, dia haus untuk memuaskan segala keinginan-keinginannya, termasuk dengan cara apapun. Termasuk dengan cara membunuh orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Dan oleh sebab itu, pribadi Haman adalah pribadi yang menggambarkan sosok di mana orang yang tidak pernah puas dalam perjalanan hidup. Itulah yang disebut dengan tirani, kekuasaan, dan keserakahan. Setiap orang termasuk kita masing-masing, apakah dalam pelayanan gereja atau di bidang pemerintahan, kita semua membutuhkan adanya penghargaan. Dan ternyata penghargaan itu adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Dari teori Abraham Maslow, dia menyebutkan ada 5 kebutuhan pokok manusia, di mana salah satunya adalah kebutuhan untuk dihargai. Dan kalau kita belajar dari bagian Alkitab ini, firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa untuk mendapatkan penghargaan itu, lakukanlah ketulusan. Dan jikalau orang melakukan ketulusan, dia tidak akan pernah dikalahkan oleh manusia, termasuk mereka yang tidak sependapat atau mereka yang memusuhi atau yang menyerang pribadi seseorang yang melakukan ketulusan. Firman Allah bagi kita pada saat ini dengan tegas menyebutkan betapa pentingnya hidup yang melakukan pekerjaan dengan ketulusan. Oleh sebab itu, dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, penting sekali kita terus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, baik di tengah keluarga, di tengah jemaat, di tengah masyarakat, dalam bidang pemerintahan. Lakukanlah semua itu dalam ketulusan. Dan kita tahu, walaupun ada orang yang tidak setuju
dan yang tidak berpihak dengan kita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan berada di pihak kita. Orang yang melakukan dengan tirani kuasa dan keserakahan tidak akan pernah mengalahkan orang yang bekerja dengan ketulusan dalam perjalanan hidup mereka. Hal yang keempat yang dapat kita belajar dari bagian Alkitab ini yaitu penghargaan atau kehormatan didapatkan karena diawali dengan adanya ketulusan. Atau dengan kata lain, ketulusan mengawali penghargaan. Inilah yang didapatkan oleh Mordekai, yaitu karena ketulusannya ia mendapatkan penghormatan raja. Dia mendapatkan jubah kebesaran. Dia boleh mendapatkan fasilitas dalam pelayanannya. Bahkan juga lebih daripada itu, dia mendapatkan nama besar. Dia diarak di kota dan orang berteriak serta berseru-seru di hadapannya. Inilah yang dilakukan oleh raja kepada orang yang dihormatinya. Saudara-saudara, berbicara tentang penghargaan dan berbicara tentang ketulusan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang melakukan ketulusan pasti mendapatkan penghargaan. Dan secara khusus, kalau kita merenungkan secara dalam bagian Alkitab ini, memang untuk melakukan ketulusan tidaklah mudah. Sekali lagi, melakukan pekerjaan dalam ketulusan tidak mudah. Karena taruhannya adalah kerendahan hati dan keikhlasan. Begitu juga untuk melakukan penghormatan seperti menghormati orang lain. Kadang tidak mudah untuk dilakukan. Orang lebih suka mencari kelemahan. Orang lebih suka menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain daripada berbicara tentang kelebihan-kelebihannya. Dan perilaku seperti ini terlihat di mana-mana. Dalam pelayanan keluarga ada perilaku yang tidak tulus dan kurang menghargai satu sama lain. Suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, dan saudara bersaudara. Dalam kehidupan pemerintahan kita juga melihat di mana-mana. Banyak hal yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi yang diekspos oleh orang-orang adalah kekurangan, keterbatasannya, kelemahan, bahkan juga mungkin kealpaan dan keberdosaan orang. Begitu juga dalam pelayanan gereja. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh gereja, yaitu kebaikan dalam program pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Tetapi ada saja orang yang mengatakan atau mencari kelemahan. Ada saja yang mencari kekurangan-kekurangan dalam pelayanan gereja. Bahkan ada yang mengatakan gereja tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, melakukan ketulusan dan melakukan penghargaan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi bukan tidak mungkin. Alkitab mengatakan, di mana ada ketulusan,
di sana ada penghargaan. Oleh sebab itu penting sekali kita melakukan ketulusan. Karena kita tahu mungkin saja manusia tidak menghargai kita. Tetapi kita yakin kalau kita melakukan ketulusan, bukan hanya manusia yang menghargai kita, tetapi Tuhan juga pasti menghargai kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai gereja Masihi Injili di Minahasa, bagi kita yang berada di tanah Minahasa, di Provinsi Sulawesi Utara, yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang berada di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan sekitarnya, yang berada di Medan, yang berada di Melbourne, yang berada di Hong Kong, yang berada di Jepang, yang berada di Amerika, dan warga gereja Gemim dimanapun berada. Mari, walaupun di masa-masa sulit seperti ini, dengan kesetiaan dan ketulusan, mari kita tetap melaksanakan panggilan iman kita untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ingatlah, dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, mari kita mengingat orang-orang yang telah melakukan kebaikan di antara kita, dan catatlah mereka dalam hati sanubari kita. Kalau kita mau melakukan kebaikan, lakukanlah itu dengan ketulusan. Kalau kita ingin dihargai, kita ingin mendapatkan penghargaan, atau termasuk kita ingin mengubah keadaan, jangan lakukan itu dengan motivasi, prestasi, prestise, atau dengan motivasi iri hati, apalagi ingin membalas dendam, atau dengan motivasi untuk menjatuhkan orang. Lakukanlah itu dengan motivasi ketulusan. Dan bagi kita yang sementara bekerja dalam pelayanan, kita tahu bahwa kasih karunia Yesus Kristus yang terus menuntun dan memberkati kita sampai saat ini akan tetap terus memberkati kita. Dan kita yakin Gereja Masihi Injili di Minahasa, segenap orang percaya di minggu-minggu dalam perayaan Paskah ini, kita yakin bahwa Yesus Kristus Sang Kepala Gereja akan terus menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan siapa yang melakukan pekerjaannya dalam ketulusan dan dalam kesetiaan kepadanya, kepada kita semua dikaruniakan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang ini, besok, dan selalu terus dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Nats persembahan dalam Mazmur pasalnya yang ke-50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.
Sambil memberi persembahan, kita menyanyi NNBT nomor 15 ayat 1, Hai seluruh umat Tuhan. Berkat Tuhan, persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa umum. Dan dalam doa ini kita akan doakan mereka-mereka yang merayakan hari ulang tahun sejak tanggal 20 sampai pada tanggal 26 hari ini. Dan juga mereka-mereka yang sakit. Yang berhari ulang tahun, kolom 2 Bapak Soneke Montolalu, Luki Lasut, Ibu Evi Tangkulung, kolom 5 Anita Sakul, Timothy Mangindaan, kolom 6 Bapak Albert Purukan, Ibu Sisilia Kapowola, Kenny Sengkei, kolom 8 Ibu Alce Paulus Kaeng, Ibu Pierre Pondaa Wangkar, Ibu Veronica Maloki Anes, Bapak Adri Tumurang. Kolom 10, Vino Hatibae, Ibu Angelina Lumenta BE. Kolom 11, Ibu Margareta Pitoy. Kolom 12, Ibu Anneke Mantiri Tiwow. Kolom 13, Bapak Hari Montolalu, Aprifili Mangundap. Kolom 14, Ibu Neti Panggemanan Rumangkang. Kolom 16, Bapak Harisona Moko Ago, Jennifer Moko Ago, Rionaldo Palendeng. Kolom 17, Ibu Kartini Mangundap Lelowang, Bapak Adri Rotikan. Kolom 19, Bapak Albert Rumagit, Priscilia Wowor. Kolom 20, Alwe Lendeng, Heaven Somba, Ibu Imelda Wondal Moningka. Dan kolom 22, Ibu Anneke Mantiri Panggemanan. Dan mereka yang sakit, Ibu Syane Mantiri di kolom 2 dirawat di rumah. Ibu Agus Mait Pitoy kolom 2 dirawat di rumah. Bapak Welemongan kolom 19 dirawat di rumah. Bapak Berce Rumagit kolom 19 dirawat di rumah. Ibu Syamas Mari Turangan Wondal kolom 9 dirawat di rumah. Saudara Jacqueline Wenas kolom 20 dirawat di rumah. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga hari ini kami boleh lagi berkumpul sekeluarga di rumah kepunyaan-Mu. Kami sepakat dalam kepercayaan kepada-Mu untuk beribadah bersama di rumah ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman ini akan menghantar kami untuk lebih dekat kepada-Mu dalam mengerjakan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Maka kejujuran, keterbukaan, kebenaran, dan ketulusan hati akan menyertai kami. Dan segala sesuatu yang berbau kebohongan, kesombongan, keangkuhan,
dan kelicikan dapat disingkirkan dari kehidupan keluarga kami. Bapa di sorga, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan saat ini dengan ketulusan hati. Kiranya persembahan kami dikuduskan oleh-Mu dan dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang dipercayakan oleh-Mu untuk mengumpulkan dan menata persembahan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai mereka, supaya segala sesuatu yang telah diberikan oleh jemaat-Mu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Jemaat Baitani Matani yang sakit, baik yang nama-namanya disebutkan maupun yang tak sempat disebutkan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya berkenan untuk menjamah setiap organ tubuh mereka yang lemah, yang sakit. Tuhan kiranya meneguhkan iman percaya mereka di tengah menghadapi pergumulan ini, agar mereka tetap bersemangat dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka. Tuhan kiranya memberkati obat-obat dan semua peralatan yang digunakan. Tuhan kiranya memberi hikmat kepada para medis yang sedang melakukan upaya pengobatan bagi mereka yang sakit, agar mereka dapat dipulihkan. Berdoa bagi saudara-saudara yang bersyukur karena menikmati ketambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan, sejak tanggal 20 sampai hari ini 26 April. Bapa di sorga, kiranya sukacita dan semangat beribadah kepadamu akan semakin nyata. Mereka akan terus diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa bagi para medis, dokter, perawat, petugas administrasi, sopir ambulans yang merupakan garda terdepan dalam melayani pasien yang terinfeksi dengan COVID-19. Kiranya mereka tetap sehat, kuat, dan bersemangat dalam melayani. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka dalam kerja pelayanan mereka. Meskipun berat, tetapi dalam keberimanan kepadamu, kami percaya mereka akan tetap menikmati kehidupan yang diberkati. Dan ketika mereka mau pulang ke rumah mereka, Tuhan kiranya keluarga dan masyarakat dapat menerima mereka dengan sukacita. Berdoa juga bagi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kiranya mereka diberi kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan dari Tuhan dalam mereka melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh pemerintah. Berdoa bagi para pasien positif COVID-19 yang telah sembuh, agar mereka dapat diterima dengan sukacita oleh masyarakat. Dan bagi mereka yang telah meninggal karena COVID-19, kiranya Tuhan Engkau memberi pemahaman kepada masyarakat, supaya mereka dapat menerima jenazah mereka untuk dimakamkan di tempat mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Maju, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai yang ada di pelosok-pelosok. Secara khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon ini. Wali Kota Tomohon, Bapak Jimmy Fedi Eman SE AK CA.
Kiranya Tuhan senantiasa memberi hikmat kepadanya, supaya dia dapat melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya sebagaimana mestinya. Ibu Wakil Wali Kota, Ibu Sherly Adeline Sompotan, bersama jajaran pemerintahan Kota Tomohon, Tuhan berkatilah mereka semua. Berikanlah kerjasama yang baik di antara mereka untuk membangun Kota Tomohon ke depan, terutama dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Dengan pandemi COVID-19 ini, kiranya mereka boleh bekerja sama. Semoga dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, maka pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Bapa di sorga, karena itu kami berdoa juga untuk masyarakat yang ada di Kota Tomohon ini, untuk kiranya bersama-sama melaksanakan apa yang sudah dihimbau, yang telah ditegaskan, bahkan maklumat dari pemerintah, supaya pandemi COVID-19 ini tidak akan berkepanjangan lagi. Karena sesungguhnya kami merindukan agar hal ini akan cepat berlalu dan kami boleh hidup normal lagi. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa untuk keluarga Montolalu Rotikan yang ada di kolom 10 yang sedang bergumul dengan saudara mereka, saudara Jatris Rotikan, yang sampai saat ini tidak tahu di mana dia berada dan dalam keadaan apapun dia saat ini. Tuhan, tolonglah dia, tunjukkanlah kepada orang-orang yang telah dipercayakan, itulah para petugas keamanan Polri yang sedang berjuang untuk mendapatkannya. Tunjukkan kepada mereka di mana saudara kami ini berada. Dan kuatkanlah iman keluarganya, keluarga Montolalu Rotikan dan keluarga lainnya. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk hamba-hambamu, pelayan-pelayan khusus yang ada di Jemaat Baitani Matani, para syamas, penatua dan pendeta. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami hamba-hambamu. Tuhan kiranya menunjukkan yang terbaik bagi kami di masa-masa sulit ini untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat berkati Tuhan, kita ikuti warta jemaat Minggu 26 April tahun 2020. Badan Pekerja dan Majelis Jemaat serta sekalian Jemaat Baitani mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Yulin Sagai Karwur STH yang telah memimpin ibadah saat ini. 2. Disampaikan terima kasih kepada kelompok Kantoria, pemain keyboard, Saudara Devtampi ST, operator Bapak Henry Nelwan SS dan kawan-kawan dan jaringan yang dapat menyiarkan siaran ibadah ini. 3. Disampaikan kepada seluruh jemaat dan pelayan khusus, marilah kita tetap menjaga dan melaksanakan anjuran pemerintah, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, dan pihak-pihak yang resmi dalam mencegah dan menghindari penyebaran pandemi virus corona
atau COVID-19. Beribadah dengan tulus bersama, berdoa bersama-sama akan mendatangkan berkat dari Tuhan, baik itu kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Marilah kita menyadari apa yang terjadi di bumi ini. Sampai di kota Tomohon ada maksud Tuhan bagi umat ciptanya. Tuhan memberkati dan menolong kita sekalian. 4. Ibadah yang dilaksanakan di rumah. Yang kita laksanakan sudah beberapa minggu ini tetap sesuai dengan yang kita laksanakan sebelum ada pandemi virus corona, yaitu hari ini Minggu, kemudian Selasa dalam bentuk salinan, hari Kamis evangelisasi, dan hari Jumat Bapak, Ibu, dan keluarga. Warta keuangan. Terima kasih kepada seluruh pelayan khusus dan jemaat yang telah mempersembahkan baik dalam bentuk materi maupun dalam persembahan lainnya. Untuk Minggu tanggal 3 Mei akan kami informasikan ucapan syukur keluarga pribadi. Demikian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyi Semua Karena Anugerah-Mu. Kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.